Semangat pagi anak-anak ibu semua. Ya, kita kembali lagi dalam pembelajaran matematika peminatan ya nak ya. Tapi bukan matematika wajib. Kali ini kita belajar tentang matematika peminatan. Nah, Bu, saya pengen punya buku yang matematika peminatan karena saya belum punya. Nah, boleh nak ya, nanti kita bisa bagi-bagikan buku seperti ini atau ibu pinjamkan dari perpustakaan kita, perpustakaan SMA Negeri 4 Bangko Pusako ya. Ini nanti buku yang mau kita pakai ya. Ini ada buku peminatan, matematika peminatan ya. Karena di sini ada materi yang mau kita bahas dari semester 1 sampai semester 2. Nah, bisa dilihat nanti materi apa aja yang mau kita bahas di semester ini dan di semester 2 nanti ya. Kita cek dulu di daftar isi ya. Ini udah ada materi yang mau kita bahas ya. Di semester 1 nanti kita akan bahas fungsi eksponen ya. Di bab 2 ada fungsi logaritma, itu di semester 1. Kemudian di semester 2 ada vektor dan aplikasi vektor. Nah, jadi kita fokus dulu di semester 1, fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Jadi yang mau kita bahas di pertemuan kali ini yaitu tentang fungsi eksponen ya, fungsi eksponen. Ada sub-sub materi yang mau kita bahas ya, yaitu yang pertama sekali itu konsep fungsi eksponen. Ya, jadi kita masuk dulu ke materinya, yaitu tentang fungsi eksponen. Nah, materi ini yang mau kita bahas ya. Jadi yang pertama tadi submaterinya apa? Yaitu tentang konsep fungsi eksponen. Ya, ini dia yang mau kita bahas pertama kali, yaitu konsep fungsi eksponen. Nah, apa-apa aja yang mau kita pelajari dalam konsep fungsi eksponen ini ya? Yang pertama itu yaitu tentang grafik fungsi eksponen ya. Grafik fungsi eksponen. Nah, jadi sebelum masuk lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu apa itu pengertian eksponen ya. Jadi kita tuliskan dulu eksponen. Nah, apa pengertian dari eksponen? Jadi eksponen itu adalah bilangan berpangkat ya. Ingat cuma 2 kata, bilangan berpangkat. Eksponen adalah bilangan berpangkat. Nah, jadi di sini untuk bilangan berpangkat ini sendiri ada pengertiannya ya. Apa itu bilangan berpangkat? Ayo, apa itu bilangan berpangkat? Ya, coba dipikir dulu. Oke, Ibu kasih tahu ya. Jadi di sini bilangan berpangkat itu adalah perkalian bilangan yang berulang-ulang ya. Perkalian bilangan yang berulang-ulang ya. Coba kita tulis dulu. Nah, ini dia ya. Buat anak ibu bisa dicatat juga, nanti disalin untuk sebagai pegangan di buku tulisnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana sih bentuk umumnya ya, bentuk umum dari eksponen tadi. Nah, ini dia. Nah, ini dia bentuk umumnya ya, bentuk umum dari eksponen tadi. Jadi di sini yang A ini ia adalah bilangan pokok atau basis ya. Jadi yang N ini kan pangkat ya, pangkat atau eksponen. Nah, jadi A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya dikali A. Nah, dia ini A ini sebanyak berapa kali yang mau kita buat? Ya, sebanyak pangkatnya tadi ya, sebanyak N faktor. Jadi kalau misalnya di sini ada A pangkat 5, berarti A-nya 5 kali. A kali A kali A dan seterusnya. Nah, paham nak sampai sini? Paham ya? Nah, untuk lebih paham lagi, Ibu catatkan dulu keterangan dari A dan N-nya tadi ya, biar nggak lupa. Nah, ini Ibu tambahkan ya keterangan. Jadi yang A ini adalah bilangan pokok atau basis, ini dia yang A. Kemudian N itu adalah pangkat atau eksponen ya, ini dia N. Jadi eksponen tadi kan bilangan berpangkat ya, ini dia pangkatnya tadi ya. Jelas ya nak ya? Oke, udah paham sampai sini? Nah,
Jadi di sini nak, kita kan udah pelajari tentang eksponen itu apa, bilangan berpangkat itu apa. Nah sekarang pasti kalian nanya, Bu, sebenarnya fungsi eksponen ini kalau dalam kehidupan sehari-hari apa sih gunanya? Nah, jadi untuk anak-anak semua, anak-anak ibu ya, fungsi eksponen itu seringkali digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari ya. Jadi misalnya untuk menghitung tabungan ya, bagi anak-anak ibu yang sering nabung ya, atau pernah menabung di suatu bank ya, nah itu bisa dihitung bunganya dan jumlah uangnya keseluruhan nanti ya. Jadi biasanya kan kalau dalam menabung di suatu bank, misalnya dikenakan dia bunga majemuk namanya ya, itu bisa dihitung dengan apa? Ya ini tadi, kita punya rumus dengan menggunakan eksponen tadi ya. Jadi seperti ini contohnya. Oke, kita mulai. Jadi fungsi dari eksponen dalam kehidupan sehari-hari yaitu seringkali digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Salah satunya apa? Yaitu menghitung jumlah tabungan dengan menggunakan bunga majemuk. Contoh. Nah, contoh tadi, misal Ika menabung di sekolah, namun sekolah tersebut memiliki sebuah bank swasta ya, bank swasta yang menerapkan bunga majemuk sebesar 10%. Nah, jadi ini 10% ini bunganya setiap tahun ya berlakunya. Jadi maka uang Ika menjadi ya, kalau misalnya kita buat tabungan si Ika itu 200 ya untuk mula-mulanya. Jadi misalnya kita tulis di sini uangnya si Ika itu dia nabung pertama kali 200.000 ya kan. Nah 200.000, jadi uang si Ika itu menjadi berapa setiap tahunnya ya kan. Tahun pertama berapa, tahun keduanya berapa. Nah ada rumusnya, ini dia, kita simbolkan aja M0 itu 200.000. M0 maksudnya money ya, money 0, uang mula-mula ya, uang pertama kali yang ditabungkannya. Nah kemudian M1 ini maksudnya money 1 tahun ya, jadi uang dia selama 1 tahun, yaitu M0 tambah M0 kali 10% ya. Tadi ceritanya kan di sini bunga majemuknya 10%. Jadi M0 tambah M0 kali 10%. Itu dia M0 tadi, money mula-mula atau uang mula-mula, uang pertama kali ya. Nah, jadi M1 sama dengan M0 tambah 10% M0 ya. Kenapa dia jadi 10% M0? Karena plus dengan perkalian, tambah dengan perkalian kan lebih kuat perkalian ya. Jadi di sini kita dahulukan dulu yang M0 kali 10%. Jadi M0 kali 10% yaitu 10% M0. Nah, di sini masih tetap M0-nya tetap ditulis. Jadi M0 ditambah 10% M0. Atau kalau disederhanakan, M1 sama dengan M0 dikali 1 tambah 10%. Nah mungkin kalian bingung kenapa jadi berubah bentuknya, M0 dikali 1 tambah 10%. Nah jadi M0 dikali 1 tambah 10% ini sebenarnya ini ada penjabarannya ya. Jadi ini sebenarnya artinya sama ya. Artinya sama dengan apa? Jika ditulis M0 dikali 1 tambah 10% ya, ini kan artinya sama dengan M0 dikali 1, berarti M0 ya kan. Semua bilangan yang dikali 1 hasilnya bilangan itu sendiri, makanya M0 dikali 1 hasilnya tetap M0. Nah yang kemudian yang kedua, M0 dikali 10% ya, karena ini simbol tambah, jadi tambah M0 dikali 10 berarti 10% M0. Nah yang ini kan bentuknya sama dengan yang ini tadi, M0 tambah 10%, M0 tambah 10%.
10% M0 ya, ini dia sama. Nah, jadi kita pakailah yang ini tadi. Yang ini disederhanakan. M0 dikali 1 tambah 10%. Paham ya? Nah, kemudian kita lanjutkan. M1 sama dengan M0 dikali 1 tambah 0,1. Nah, Bu, dari mana 0,1? Ya, nak, kita sederhanakan dulu yang 10% ini tadi. 10% ini kalau disederhanakan yaitu 0,1. Kok bisa? Ya, kalikan saja. 10 dikali 1/100 ya. Nah, berarti 10 bagi 100 hasilnya 0,1 ya. Jadi M1-nya atau uang dalam 1 tahun itu ya, jadi M0 dikali 1,1. Tahu ya 1,1 ini dapatnya dari mana? Itu dari 1 ditambah 0,1 ya. Ini pelajaran masih SMP ya. Pakai koma-koma. Jadi 1 ditambah 0,1 hasilnya 1,1. Nah, di sini kita masukkan nilainya. Ya, nilai M0-nya tadi berapa ya? Terus kita kali dengan bunganya tadi ya. Jadi M1 ya, tetap dia M1. Kemudian M0-nya tadi berapa? 200.000. Ini dia yang pertama kali M0 200.000. Jadi M1 sama dengan 200.000 dikali ini 1,1 tadi, dikali 1,1. Nah, ayo coba kalikan berapa? 200.000 dikali 1,1. Nah, jadi hasilnya itu ya 220.000 rupiah. Iya enggak? Nah, coba kalikan sendiri ya. Jadi inilah jumlah uang si Ika selama 1 tahun ya, M1. Selama 1 tahun uangnya jadi 220.000 ya, yang awalnya 200.000 menjadi 220.000. Oke. Nah, jadi kira-kira uangnya si Ika ini kalau misalnya pada tahun yang kedua berapa ya kira-kira uang dia? Nah, coba kita bahas lagi pakai rumus yang sama seperti ini ya. Jadi untuk menghitung uangnya si Ika pada tahun yang kedua kita pakai rumus yang sama ya. Berarti kalau misalnya tahun kedua kita pakai M2, money 2 atau uang dalam tahun kedua ya, sama dengan M2. Kalau tadinya di sini kita pakai M0 itu atau M1 ya, sama dengan ini dia M0 tambah M0 kali 10%. Nah, kalau di M2 berarti M1 tambah M1 tambah M1 ya. Kemudian kita kali dengan 10%. Kita kali 10% ya kan. Nah, jadi M2 itu sama dengan M1 ya, seperti yang tadi tetap ya, kita sederhanakan dikali 1 ditambah 10% ya. Kalau misalnya M1 kali 1 kan M1. Nah, M1 dikali 10% berarti M1 berarti 10% M1. Ini dia. Sama dengan seperti yang tadi itu ya. Kemudian M2 sama dengan M1 dikali satunya tetap 10%-nya kita sederhanakan menjadi berapa? Berarti jadi berapa? Ayo. Iya, kita kali dia ke dalam persen, berarti dia hasilnya menjadi 0,1 ya nak ya. Nah, kemudian kita kalikan lagi ke dalam, jadi M2 itu M1 ya dikali berapa? 1 tambah 0,1 tadi, berarti hasilnya 1,1. Nah, kemudian masukkan
nilai apa? Masukkan nilai M1, nilai uang sebelumnya, ya kan ini M2 ceritanya, berarti M1 tuh terlibat. Masukkan nilai uang M1 ya. Jadi M2 itu sama dengan ya M0 ya dikali M0 dikali 1,1, kan ini dia. Nah, seperti yang tadi. Kalau misalnya M1 itu kan tadi nilainya ini dia M0 kali 1,1. Nah ini dia M1 tadi berubah jadi M0 dikali 1,1. Ini M1 nya, yang satu ini M1, yang satu rangkap ini dia itu nilai dari M1 tadi. Nah dikali ini berarti kita kalikan lagi kali 1,1 ya. Nah kalau dijabarkan yang ini semuanya berarti ini artinya M0 kita kali dengan ini 1,1 ya. Ini masukkan lagi berarti dikali lagi 1,1. Nah ini kan udah 2 sama ya. Tadi perkalian yang berulang-ulang itu pengertian dari apa? Bilangan berpangkat ya kan. Nah ini kita pangkatkan aja. Jadi M0 kita kali dengan ini tadi. Kalau sama 2 kali berarti pangkat 2 ya. 1,1 pangkat 2. Karena yang berulang-ulang cuma 2 kali maka dia pangkat 2, eksponennya 2 ya. Udah jelas ya. Jadi semuanya ini adalah nilai dari M2. Nah jadi M2 itu kita masukkan nilai M0 nya tadi berapa? Money 0 atau uang mula-mulanya berapa? Rp berapa? 200.000 ya kan? 200.000. Nah di sini kita masukkan lagi ini berarti dikali 1,1 pangkat 2. Nah ini kalian pangkatkan dulu, atau bisa jadi 200.000 kali ini dulu baru kali ini, kan sama aja. Nah ini untuk lebih singkatnya 200.000 dikali 1,1 pangkat 2. Nah berapa hasilnya dari M2 tadi atau uang dalam 2 tahun tadi? Nah uangnya menjadi 242.000. Benar nggak? Coba dikalikan sendiri dulu. Benar nggak ini? Jadi 242.000 perkaliannya. Nah kalau udah benar, nah kita tanya lagi. Jadi Bu, uang si Ika itu pada tahun yang ketiga berapa? Nah kita ambil yang lebih simpelnya lagi ya, pada tahun yang ketiga. Oke, berarti kalau tahun yang ketiga kita bikin atau kita buat di sini M3 ya, money 3 atau uang ya dalam 3 tahun ini. Nah langsung aja masukkan M0 nya berapa? M0 nya kan terakhir kayak gitu ya, di sini M0 dikali 1,1 kuadrat karena di sini M2. Nanti kalau di sini berarti di sini kalau misalnya M3 ya M0 dikali 1,1 pangkat 3 ya kan, karena di sini M3 berarti di sini pangkat 3. Nah di sini kan tadi M2. Nah M2 pangkatnya 2 ya. Kalau M1 tadi gimana? M1 M0 kali 1,1 pangkat 1. Ini sebenarnya kan pangkat 1 cuma nggak ditulis ya. Semua bilangan yang pangkat 1 tidak pernah ditulis pangkatnya. Ini pangkat 1 artinya. Nah M2 tadi berapa? M2 itu pangkat 2. Nah kalau M3 ambil aja yang simpelnya. M3 berarti M0 kali 1,1 pangkat 3. Itu dia. Nah masukkan nilainya. M0 berapa? M0 itu uangnya ya, uang mula-mula tadi 200.000 kita kali dengan 1,1 pangkat 3. Nanti hasilnya pasti kita dapat berapa kira-kira?
266.200 rupiah, ya kan? Ya enggak? Nah, coba dikalikan sendiri, benar atau tidak? Ya. Jadi simpel aja ya rumusnya. Jadi rumusnya kita ambil rumus ya, kita buat aja rumusnya. Berarti MX, X ini maksudnya berapa tahun ya kan, mau dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya, seperti ini tadi. Nah, kita buat rumusnya MX ya, sama dengan M0, uangnya mula-mula ya, dikali ya 1 ditambah P pangkat X, karena di sini dia MX berarti di sini pangkatnya X juga. Nah, kalian mungkin bingung, P ini apa? Ya, P ini adalah bunga majemuknya tadi. Ya, Nak ya. Berapa bunga majemuknya? Di sinilah kita buat dia simbolnya P ya, Nak ya. Nah, jadi karena kita bercerita tadi di pertama kali yang mau kita bahas tadi itu kan grafik fungsi ya, dari fungsi eksponen tadi. Nah, jadi kira-kira gimana ya gambarnya grafik fungsi dari tabungan si Ika tadi? Nah, kita bisa buat lagi di sini bentuk grafiknya ya. Kalau kita menggambar grafik kan kita buat dulu sumbu Y dan sumbu X-nya. Nah, ini sumbu Y ya, ini dikatakan sumbu Y, atau kita buat di sini ini dalam ratusan rupiah ya, ratusan rupiah. Nah, kemudian yang ini yang sumbu X-nya ya, ini sumbu X ya, Nak ya. Kita buat dalam tahun ya, karena tadi kan kalau nabung itu dalam hitungan tahun ya, tadi tabungan si Ika ya, ini tahun. Nah, jadi kita buat dulu skalanya ya, ini misalnya 1 2 3 4 5 6 7 ya. Misalnya ini 100. Kalau ke atas itu positif ya, Nak ya. Jadi 100, 200 istilahnya, 300, 400, 500 dan seterusnya. Nah, di sini kalau misalnya ke kiri ya ini negatif ya, negatif. Jadi misalnya di sini kurang dari 1 tahun misalnya ya, berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya ya, negatif berapa tak terhingga ya. Kemudian kalau ke kanan ya positif ya. Jadi misalnya tahunnya tahun yang pertama, di sini tahun yang kedua, tahun yang ketiga, tahun yang keempat dan seterusnya ya. Ini di atas 0 tahunnya. Kemudian kalau ke bawah misalnya ini uangnya, kalau misalnya nabung itu di bawah 100 misalnya ya, di bawah 0 lah istilahnya ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, sedangkan si Ika tadi dia menabung 200.000 ya. Jadi di sini titiknya yang ini ya kan. Terus di tahun yang pertama ya, di tahun yang pertama tadi berapa uangnya ya kan, jadi 220 ya tadi ya. Jadi kira-kira itu dia makin naik ya, makin naik. Jadi kalau digambarkan itu ini kan menurun ya, makin naik, makin menaik dia. Kira-kira beginilah ya gambarnya ya, karena kan tiap tahun dia naik, uangnya dia naik ya. Jadi inilah tadi MX-nya tadi, money X ya. Di sini X tahun pertama, tahun kedua, terserah mau tahun berapa ya. Kita udah cari tadi berapa jumlahnya. Nah, kira-kira grafiknya itu yang tujuan sebenarnya mau kita pelajari tadi, yaitu membuat grafik fungsi eksponen tadi. Nah, definisi dari fungsi eksponennya, nah bisa kita lihat di sini. Nah, suatu fungsi eksponen adalah suatu fungsi yang berbentuk. Nah, bentuknya seperti apa? Ini dia, fx sama dengan ka pangkat x ya, dengan k ini apa? Konstanta ya. Jadi k tidak sama dengan 0
0 ya. Jadi artinya K itu tidak boleh 0, ya boleh 2, ya boleh 3 dan seterusnya. Nah, A lebih besar dari 0 ya. A-nya lebih besar dari 0. Jadi A yang ini tadi itu harus lebih besar dari 0 dan ya dannya di sini A juga ya. A tidak sama dengan 1 ya. Jadi yang ini A tidak sama dengan 1, nggak boleh A-nya itu 1, berarti boleh 2 ya. Ini tadi dikatakan A lebih besar dari 0 ya, tapi tidak boleh 1, berarti 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, dengan apa? Dengan A-nya tadi bilangan pokok atau basis dan ya X itu elemen R. Jadi X-nya anggota dari bilangan real ya. Sampai sini paham, Nak? Atau ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau udah paham ya, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang grafik fungsi dari ini ya, dari fx sama dengan k a pangkat x ya, dengan apa? Dengan a lebih besar dari 0. Jadi minggu depan kita bahas grafik fungsi ya, fx-nya tadi ya, Nak ya. Oke, kalau gitu sekian dulu. Ibu ucapkan terima kasih.